Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita memuji Tuhan pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkau adalah Allah kami. Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Engkau menciptakan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Semua karyamu indah dan amat baik di dunia ini. Kami bersyukur atas semua anugerah yang Bapa berikan kepada kami. Secara khusus Engkau memberi kami akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Semoga kami dapat menggunakan akal budi kami untuk memahami akan firman-Mu dan meresapi di dalam hati, dan akhirnya kami dapat mewujudkannya di dalam perkataan dan perbuatan nyata kepada Engkau dalam diri sesama kami. Ya Bapa, kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kami. Semoga firman-Mu menerangi kami di dalam hidup ini, agar kami dapat berjalan dengan baik dan pasti menuju Dikau, yang adalah sumber kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan dari kitab Nehemia. Sesudah kembali dari pembuangan, orang-orang Israel telah menetap kembali di kota-kota mereka. Lalu pada bulan ke-7, berkumpullah seluruh rakyat di lapangan di muka gerbang air di Yerusalem. Mereka meminta kepada Ezra ahli kitab supaya membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Dan pada hari pertama bulan ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu di depan jemaat. Pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan gerbang air dari pagi sampai tengah hari di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Ezra, ahli kitab, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ia membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Agung, dan semua orang menjawab, "Amin, amin," sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Para Lewi menjelaskan hukum itu kepada jemaat, sementara rakyat berdiri di tempatnya. Bagian-bagian kitab Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah, dan Imam Ezra, ahli kitab, serta orang-orang Lewi yang mengajar jemaat, berkata kepada seluruh hadirin, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Kalian jangan berduka cita dan menangis,
karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Lalu berkatalah Nehemia kepada mereka, "Pergilah, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, tetapi bersukacitalah karena Tuhan, sebab sukacita karena Tuhanlah perlindunganmu." Orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini hari kudus, jangan bersusah hati." Maka pergilah semua orang untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala sabda yang diberitahukan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, titah Tuhan tepat menyenangkan hati. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Titah Tuhan tepat menyenangkan hati. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Titah Tuhan tepat menyenangkan hati. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Titah Tuhan tepat menyenangkan hati. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Titah Tuhan tepat menyenangkan hati. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci Lukas, bab 10 ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu Tuhan menunjuk 72 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, "Tuaian banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki, kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini,
kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Saya senang berjumpa dengan Anda lagi pada pagi hari yang indah dan yang cerah ini. Pada hari ini, gereja merayakan pesta Santo Hieronymus. Hieronymus terkenal sebagai seorang yang amat mencintai kitab suci. Ia tinggal di dalam gua dan menerjemahkan kitab suci itu ke dalam bahasa Latin. Kemudian dari bahasa Latin diterjemahkan ke pelbagai bahasa di dunia ini, sehingga kita bisa mengenal Tuhan, mencintai Tuhan melalui kitab suci. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar dari Santo Hieronymus yang amat mencintai kitab suci. Dia katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia mencintai Tuhan, tetapi tidak pernah membaca kitab suci, maka orang itu sedang berbohong. Pernyataan ini mau mengajak kita untuk mencintai Tuhan dengan cara baca kitab suci setiap saat, merenungkannya, dan berusaha untuk melaksanakannya di dalam kehidupan harian kita. Semoga pada bulan kitab suci yang sudah berakhir pada hari ini membantu kita untuk terus-menerus membaca kitab suci. Jika dalam bulan ini Anda dan saya masih belum setia kepada Tuhan dengan membaca kitab suci setiap hari, maka diharapkan hari-hari berikutnya kita mesti membaca kitab suci, atau setidak-tidaknya mendengarkan sabda Tuhan yang dibacakan oleh orang lain kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan pertama kita mendengar bahwa orang-orang Yahudi yang sudah kembali dari pembuangan dan tinggal di kota-kota mereka amat merindukan sabda Tuhan. Mereka berkumpul di lapangan dan meminta Imam Ezra untuk membacakan kitab suci kepada mereka dari pagi sampai siang. Bapak Ibu, itu waktunya amat lama. Tetapi mereka tidak bosan mendengar sabda Tuhan, karena mereka yakin hukum Tuhan itu amat penting bagi mereka. Hukum Tuhan itu menjadi pelita bagi mereka. Hukum Tuhan itu sebagai jalan bagi mereka, sebagai petunjuk arah bagi mereka. Sehingga walaupun mereka mendengarkan sabda Tuhan dari pagi sampai siang, mereka tidak jemu-jemu, mereka tidak bosan, justru mereka senang sekali mendengarkan sabda Tuhan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita seperti orang Yahudi yang mau mendengar sabda Tuhan setiap hari? Atau kita mengabaikannya saja? Kalau Anda dan saya mengabaikan, maka melalui bacaan pertama ini, kita diajak untuk sungguh-sungguh yakin bahwa sabda Tuhan memberi kehidupan, memberi semangat yang baru kepada kita untuk menjalani hidup ini. Karena melalui sabda Tuhan, Anda dan saya
mendapat banyak nasihat, mendapat banyak wejangan dari Tuhan yang mesti kita jalankan dalam hidup ini. Misalnya tadi dikatakan bahwa jangan bersedih hati, tetapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang kudus bagi kita semua. Itulah kata-kata Imam Ezra kepada bangsa Israel. Dan mereka menjalankan itu. Mereka bersukacita di dalam Tuhan. Mereka berbagi apa yang mereka miliki kepada orang lain. Mereka makan bersama. Pada saat mereka berkumpul mendengarkan sabda Tuhan itu. Semoga kita bisa mempraktekkan hal ini di dalam kehidupan harian kita saat-saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa Yesus mengutus 72 murid ke kota-kota sebelum Yesus ke sana. Yesus memberi kuasa kepada mereka untuk menyembuhkan orang sakit. Tetapi juga Yesus berpesan kepada mereka, jika mereka diterima di suatu tempat, tinggallah di situ. Makanlah makanan dan minumlah air, minuman yang mereka sediakan. Dan berilah salam kepada tuan rumah. Damai sejahtera bagi rumah ini. Jika tuan rumah menerima salam itu dan menerima mereka, maka tetaplah tinggal di situ. Pesan lain lagi, jika mereka ditolak di suatu kota, mereka mesti kebaskan debu yang ada di kaki mereka sebagai peringatan bagi mereka. Dan Yesus katakan, ketahuilah, tanggungan Sodom lebih ringan daripadanya. Ini mau menunjukkan bahwa Allah sungguh-sungguh menyertai para muridnya pada saat mereka mewartakan Injil Tuhan. Saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan memanggilmu saat-saat ini dan mengutus Anda untuk mewartakan Injil Tuhan di mana saja Anda berada. Maka jalankanlah tugas ini. Percayalah bahwa Tuhan menyertai Anda. Tuhan sudah memberi kuasa kepadamu untuk menyembuhkan orang. Maka mintalah kepada Tuhan jika Anda bertemu dengan orang sakit. Berdoalah bersama orang sakit itu dan percayalah bahwa orang sakit itu akan sembuh karena Tuhanlah yang menyembuhkannya melalui doa-doa kita. Bapak Ibu saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita terus-menerus bersaksi tentang Tuhan di dalam hidup kita, di mana saja kita berada. Semoga demikian. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami mencintai Engkau dengan cara membaca kitab suci, merenungkannya, dan melaksanakannya di dalam kehidupan nyata kami dengan perkataan dan perbuatan. Semoga kami mampu melaksanakan tugas ini karena kami sadar bahwa inilah tugas perutusan yang Engkau percayakan kepada kami masing-masing di dunia saat ini. Ya Bapa, sertai kami dengan Roh Kudus agar kami dapat melaksanakan tugas ini dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga semua orang dapat percaya kepadamu, dapat menunjukkan cinta mereka kepadamu dengan cara rajin membaca kitab suci, merenungkannya, dan melaksanakannya di dalam kehidupan harian mereka. Bapa yang Maha Baik, inilah harapan kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.